I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sarah Starlin. Saya dari kelas 6E. Di sini saya bakal buat menu untuk diet alergi makanan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester gizi klinik komprehensif. Jadi kita bakal langsung buat video masaknya. Nah, pertama aku nyiapin beras yang udah aku cuci dan aku masukin ke Magicom. Terus langsung aku tekan tombol cook dan tunggu sampai dia matang. Aku juga nyiapin bumbu buat numis sama buat merebus si ati ayamnya. Ada bawang, sereh, daun salam, dan lain-lain. Nah, ini ati ayamnya aku tambahin air secukupnya aja sih, nggak usah banyak-banyak dikira-kira. Terus aku masukin bumbu-bumbu yang biar nggak dia amis. Ada serai, daun salam juga aku masukin. Ini looknya kalau dia udah agak mendidih gitu, jadi nyampur. Terus juga aku nambahin kaldu. Ini kaldunya non MSG gitu. Gak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Terus aku aduk rata biar kecampur sama kaldunya. Udah gitu aku tirisin di piring. Kalau dia udah mateng, terus aku juga nyiapin teflon buat ditumis ati ayamnya. Pakai minyak seperlunya aja. Tungguin dia agak panas. Nah, kalau udah panas, langsung aja ditumis bumbu-bumbu yang tadi. Nah, ini aku pakai cabai, tapi cabainya udah aku pretelin, jadi nggak bakal pedes kalau buat anak-anak. Tumis-tumis sampai nguning. Nah, terus baru dimasukin ati ayamnya, digoreng-goreng. Terus balik-balik biar rata matangnya. Habis itu aku tambahin kecap. Karena ini kan menunya semur ya, jadi pakai kecap gitu. Dan biar warnanya juga makin menarik, tambahin air juga. Gak usah banyak-banyak. Tunggu sampai agak meresap gitu airnya. Sambil diaduk-aduk.
Nah, udah matang. Tapi ayamnya tinggal ditirisin ke piring. Nah, selanjutnya aku masak tumis kangkung. Ditumis juga bumbu-bumbunya. Digoreng-goreng sampai bumbunya agak kekuning-kuningan. Bolak-balik biar nggak gosong. Udah gitu aku masukin tomat juga biar seger. Terus aku masukin kangkungnya. Terus aku oseng-oseng biar rata. Nah, tunggu sampai kangkungnya agak layu. Terus tambahin air deh secukupnya. Diaduk-aduk lagi. Terus selanjutnya aku juga masak tempe goreng. Kalau ini cuma ada 2 sih tempenya. Digoreng sampai kira-kira tempenya menguning, tapi nggak usah terlalu gosong. Dibalik-balik aja biar nggak gosong. Udah gitu, kalau udah matang angkat, lalu tirisin. Nah, selanjutnya aku masak bakso goreng. Nah, ini sebelumnya baksonya aku potong-potong gitu, belah tengah jadi 4 bagian biar ngembang dan biar cepat matang.
Nah, ini dia udah matang, lalu terus aku langsung tirisin biar minyaknya pada turun. Nah, selanjutnya aku bikin jus. Ini jus anggur. Anggurnya aku potong-potong dulu, terus aku buangin bijinya. Baru aku masukin. Aku tambahin air gula. Ini gula yang udah dilarutin pakai air hangat. Terus juga aku tambahin air putih secukupnya, dikira-kira aja. Terus tutup blendernya. Terus langsung nyalain blendernya. Tunggu sampai dia agak kira-kira pada halus semua deh anggurnya. Nah, ini prinsip dietnya. Yang pertama itu menghindari alergen. Maksudnya di sini yaitu menghindari makanan yang terbukti menjadi penyebab alerginya tersebut, untuk mengurangi frekuensi dan intensitas serangan dari gejala alerginya. Tujuannya sendiri itu untuk mempertahankan atau meningkatkan status gizi dan kualitas hidup anak yang menderita alergi makanan. Nah, makanya ada diet eliminasi. Diet eliminasi ini dia merupakan diet penghindaran makanan yang menyebabkan alergi. Jadi prinsipnya pada diet eliminasi sendiri, makanan yang dicurigai mendapatkan reaksi alergi itu dihindari atau tidak diberi, dan diberi makanan yang jarang menimbulkan reaksi alergi. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu mengganti bahan makanan yang sesuai. Umumnya pada anak banyak yang alergi terhadap susu sapi. Nah, sekarang itu udah tersedia produk pengganti susu sapi formula, yaitu yang terbuat dari protein hidrolisat atau pregestamil. Formula ini proteinnya itu udah didegradasi baik secara hidrolisis, enzimatik, atau ultrafiltrasi. Dengan demikian, tingkat alergenitasnya itu bakal berkurang. Makanya formula ini disebut formula hipoalergenik. Selanjutnya, prinsip yang lain yaitu diet seimbang. Jadi syarat umum makanan pada anak juga harus tetap diikuti dengan prinsip gizi seimbang. Di sini harus dipertimbangkan kemungkinan kekurangan zat gizi tertentu dalam makanan yang dieliminasi tadi. Makanya bila perlu diberi suplemen. Kemudian prinsip yang terakhir adalah mendorong perilaku makan yang baik. Kemudian kebutuhan zat gizi makro dan mikro yang perlu diperhatikan dalam diet alergi makanan, yaitu kebutuhan energi itu dihitung berdasarkan rumus anak, yaitu 120 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Sedangkan untuk kebutuhan proteinnya itu dianjurkan 2-2,5 per kilogram berat badan per hari. Sedangkan asupan lemak yang direkomendasikan adalah 35% dari total kebutuhan energi, dan asupan karbohidrat yaitu 57% dari total energi. Mehta et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa asupan protein, karbohidrat, dan lemak merupakan hal yang perlu diperhatikan, di mana pada alergi makanan sendiri kan ada substitusi bahan makanan yang tidak tepat, itu dapat meningkatkan resiko defisiensi makronutrien tadi, terutama pada makanan yang sering menjadi penyebab alergen seperti susu sapi, kemudian telur, dan lain-lain. Kemudian zat gizi mikro yang perlu diperhatikan yaitu asupan vitamin K dan vitamin D. Nah, menurut Soldavani tahun 2019, peningkatan prevalensi alergi makanan pada anak itu mungkin saja disebabkan oleh peningkatan prevalens dari defisiensi vitamin D. Status vitamin D yang tidak optimal pada periode perkembangan kritis anak
akan meningkatkan kerentanan terhadap kolonisasi usus dengan flora mikroba usus abnormal dan juga infeksi saluran cerna. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu rentan terhadap alergen makanan. Selain itu, asupan kalsium juga penting dalam diet alergi makanan, di mana asupan kalsium ini dia akan membantu penyerapan vitamin D itu agar optimal. Selain itu, sebenarnya pada anak yang terkena alergi makanan biasanya dia juga defisiensi kalsium, terutama pada anak yang alergi terhadap susu, karena biasanya sebagian besar asupan kalsium itu didapat dari susu. Makanya perlu asupan kalsium yang lebih untuk diet penyakit alergi makanan. Selanjutnya ada menu untuk pasien diet alergi makanan.